tenang di minggu tasadarion minggu ke-20 atau Trinitatis. Tema di minggu tasadarion ima Tuhan mendengar suara hambanya. Di dalam bahasa Batak tidak mau ditangir di Bataro tangir minaposona. Jadi amamina di dalam toko kita bertemu dengan satu toko di zaman sesudah pembuangan. Nah, tokoh ini bernama Nehemia. Nehemia adalah dia melayani sekitar tahun 445 sampai 425 sebelum Masehi. Nah, sebagian besar mereka ini mengalami banyak penderitaan di negeri mereka sendiri dalam hidup sehari-hari, bahkan di dalam kerohanian mereka. Nah, di dalam penderitaan mereka ini ada 3 masalah yang menjadi harus mereka lewati. Yang pertama itu adalah mereka menemukan bahwa bait Allah suci telah hancur. Mereka tidak memiliki tempat ibadah lagi. Dan yang kedua itu adalah sikap kerohanian mereka. Nah, sikap kerohanian mereka ini, orang Israel ini, kerohanian bangsa Israel yang baru kembali dari Babel itu sudah rusak. Mereka tidak menemukan mendasarkan hidup mereka lagi kepada Tuhan. Dan yang ketiga itu adalah pergumulan mereka sehari-hari. Pergumulan mereka sehari-hari, mereka tidak lagi didasari oleh kasih kepada sesama. Mereka sudah memiliki sikap individualisme. Sikap individualisme ini artinya adalah mementingkan diri mereka sendiri. Nah, dan paling parahnya di Israel ini adalah berdoa kepada Tuhan. Benar bahwa setelah mereka pulang dari Yerusalem, bangkit nabi-nabi Tuhan yang bisa melayani di negeri itu. Seperti contohnya itu adalah Hagai. Hagai ini berhasil mendorong semangat orang Israel yang tetap berhenti selama 17 tahun. Nah, kemudian Hagai meneruskan ini untuk meneruskan pembangunan bait Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berita tentang keadaan orang Israel ini sampai kepada Nehemia. Nehemia adalah seorang Yahudi yang masih tinggal di permukiman Persia. Dia memiliki posisi dan jabatan penting di istana kerajaan Persia, di mana pada saat itu yang rajanya adalah Raja Artasasta. Nah, Raja Artasasta ini dikenal sebagai Raja Minum, atau di dalam bahasa Toba di Lombok namanya Citau Tua. Nah, saat Nehemia mendengar keadaan orang Israel dari Hanani sebagaimana yang dikatakan tadi dalam ayat 2, Nehemia merasa sangat sedih dan berduka. Lalu Nehemia terus berdoa dan tanya intinya. Itulah yang diuraikan pada khotbah kita pada minggu ini, minggu ke-20 Trinitatis, yaitu dengan tema Tuhan mendengar seruan hambanya. Nah, Nehemia mengungkapkan pengakuan dosa pribadinya, dosa keluarganya, bahkan dosa bangsa Israel. Di mana tadi kita sudah membacakan ayat 5 dan 7. Nah, Nehemia meminta pengampunan dan belas kasihan kepada Tuhan untuk memulihkan umatnya. Jika mereka bertobat dan berbalik kepadanya, bahkan dia memohon agar Raja Artasasta memberi kesempatan untuk membantu memulihkan Yerusalem dan bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesedihan hati Nehemia ini terlihat oleh Raja Artasasta. Bisa kita baca di dalam Nehemia 2 ayat 2 sampai ayat 5. Bunyinya seperti ini, Nehemia ayat 2 sampai 5. Bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat tangguh. Jawab Nehemia kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu gerbang harus dimakan api? Lalu kata raja kepada Nehemia, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba ini, utuslah aku ke Yuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nah, setelah Nehemia menyampaikan rasa keluh kesahnya kepada Raja Artasasta, Nehemia berhasil. Doa Nehemia yang selama ini kepada Tuhan berhasil. Nah, setelah itu, Raya kawan dari Nehemia ini memberi surat kepada Nehemia untuk memperbaiki kembali Yerusalem. Nah, sampai di sana, Nehemia terus berjuang siang dan malam untuk melakukan pembangunan tembok Yerusalem. Nah, ternyata orang Israel sudah menyambut Nehemia terlebih dahulu. Nah, inang doa kuna posoguru senahani Nehemia on dan olosok alilang gogoda ibana jalan marsada doa anak Israel lalu membangun tembok Yerusalem. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inti dari khotbah ini kita
pada Nehemia 1 ayat 1-11 ini menunjukkan kuasa peranan doa yang sehingga mampu mengubah kondisi yang situasi buruk menjadi semangat serta berhasil membawa hal buruk di Yerusalem. Jadi doa yang benar pasti membuahkan hasil yang mengembirakan. Imana di Jakon di Janitata di Buta pada 22 Trinitatisor ditanggil Bekataro yang Minaposana. Nah, Amina, apa yang menjadi pengajaran Tuhan bagi hidup kita dari khotbah melalui kisah Nehemia ini? Yang pertama itu adalah rasa empati dan kepedulian kepada orang lain yang menderita. Nah, empati yang dimaksud itu adalah rasa kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Molohola dongat taruinang amanginang kompak mi do orang rata atau kasih sayang kita apa gunanya? Anggohola rumah kompak taruh amanginang coba lah kita tulis syatara pada amanginang tapi maka berkerja narong di syatara. Lastudia pada kilao tidak diyu tenang pada manon amanginang. Nah, somoni memang di ruas pertanggal kakek pertanggo. Anggohola dihita tahu longi dongatta di ruas kakek pertanggo namangina. Marsialongan ngari gambe mga kamanginang. Alay mau kata bola-bola dengan tak pakta itu natatoy taruh musema lalu bisti lalu ches nenekan. Jadi amangina Allah mengharapkan ada nilai plusnya dalam kebaikan di dalam hidup kita sendiri. Nah, kita tahu banyak di dunia ini sering di dalam yang dikatakan seperti kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau belum disimbolis namanya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kebaikan itu kalau orang membuat kejahatan kepada kita, kita harus membalaskannya dengan kebaikan. Nah, yang kedua itu adalah doa-doa kita harus berakar dan lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman hanya mengacu pada doa yang dipanjatkan oleh para penatua-penatua atau situa-situa kita yang ada di gereja ini. Contohnya adalah amanginang yaitu doa agenda. Seperti contohnya itu Batua maka nama PG jalan manangion hatan di bata. Nah, amin. Maaf dalam denang kalau tersinggung kita, tetapi tolong sotong garing kurangi di bahasa Patabe. Tapi tolonglah koreksi dalam diri sendiri. Molarong amanginang memilih siapa yang menjadi pengkhotbah di dalam gereja ini. Misalnya yang menjadi pengkhotbah di dalam sini, jangan kita memilih mabege hata di bata. Kita bukan berarti kalau kita mendengarkan pengkhotbah di sini, tetapi tidak ingin mendengarkan itu adalah bukan arti dari mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi situa kita orang ini adalah orang yang tidak pernah sehat. Maka teman-teman, situa kita ini adalah orang yang bukan untuk menjadi seorang pendeta, tetapi mereka menyerahkan dirinya untuk melayani dan untuk memberitakan firman Tuhan. Para situa kita ini adalah orang itu yang menyerahkan, bukan seperti pendeta. Mereka harus bersekolah selama 4 tahun untuk mencapai tujuan mereka, yaitu sebagai pendeta. Nah, jadi manginang somodia orang asal dari boy terap konaka jamita na di odol hormang dari diberitakan oleh situa kita itu adalah kita harus misalnya manginang satu orang berkhotbah di sini, kita sebagai pendengar atau audiens dari yang mendengarkan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh amang situa kita, yaitu misalnya satu orang yang menyampaikan firman Tuhan yang mendengarkan 70 orang. Tidak mungkin amangina pengkhotbah ini menyampaikan 70 persis atau 70 firman Tuhan yang akan disampaikannya kepada kita, melainkan harus kita ketahui bahwa situa itu memiliki kelemahan dan kekurangan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Nah, baik amangina, siapa yang Tuhan mau ibadah seperti yang tertulis dalam Matius 13, tidak penting siapa yang menjadi penabur, tidak penting apa yang ditabur, tetapi apa yang penting hati yang siap ditabur. Nah, hati yang siap ditabur maksudnya amangina, tak pola penting siapa yang berkhotbah di jolon amangina, tetapi apa yang penting hati yang siap menerima, atau hati audiens atau hati ruasnya kayak pertanggung dan siap menerima khotbah dari akasitua narong di Kurian tahun. Nah, aku ingin mendapatkan jika kita ingin mendapatkan firman Tuhan dari gereja ini, maka kita akan duduk di gereja ini dan bilang,
dari gereja ini aku harus mendapatkan sukacita, dan bagaimana cara kita mendapatkannya, yaitu tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa apa yang disampaikan pengkhotbah dari sini selama itu berdasarkan Alkitab. Saya percaya firman itu keluar dari mulut Allah. Dan yang ketiga itu adalah doa yang benar selalu disertai pengakuan dosa dan pertobatan. Nah, kalau kita ingin berdoa, ingin dosa kita dihapuskan oleh Tuhan, berdoalah dengan baik. Alkitab mengingatkan, jika seorang mengakui dosanya, Tuhan setia, Tuhan menerima untuk mengampuni dosa kita. Tuhan yang dimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tanpa pertobatan sejati atau tanpa pertobatan dosa, doa kita mungkin tidak akan diterima oleh Tuhan. Makanya kita harus berdoa yang tulus, berdoa yang terbuka dari hati kita, agar Tuhan menerima doa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah doa yang harus diikuti kesiapan bertindak. Doa yang kita ucapkan harus kita lakukan atau kita tetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh namanya, mulai tarakon, Ali Tuhan, lemayaw dapat pagkarejuan dari God, tara pasong ikanamangina. Tapi lang oleh kita nangalului, ahang dapat karejuan to niya. So di dalam persikola tarakon, lemayaw Tuhan, kabisu ko na sa way madala niya kaparsikola ko doon linggan. Tapi lang oleh kita bersiajar, lalu mengalului sebenarnya karena arongi yang menginang semateri. Nah, doa yang kita panjatkan harus kita siap lakukan dalam hidup kita. Nah, itulah yang menjadi khotbah kita pada minggu ini, minggu ke-20 setelah Trinitatis. Semoga apa yang saya sampaikan, menginang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan menginang. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah.